Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, kita masuk ke pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir dari mata kuliah pengenalan pola, di mana yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang contoh penerapan aplikasi temu kembali citra menggunakan beberapa model jarak, ya, masih KNN, tapi kita akan menggunakan model jarak yang lain, kemudian sekaligus bagaimana contoh penerapannya di pemrograman MATLAB. Ya. Jadi untuk teori tentang aplikasi temu kembali citra itu hampir sama aja dengan image recognition yang Ibu jelaskan seperti pekan lalu, ya, bahwa di dalam aplikasi ini kita bisa menggunakan atau ingin mengidentifikasi beberapa citra yang ada di dalam aplikasi eh, yang sebelumnya telah melalui serangkaian proses training and testing dan sudah tersimpan di dalam database. Ya. Nah, kemudian adapun alurnya itu ini harusnya tampil ya. Jadi seperti biasa tahapannya itu ada inputan, lalu ada preprocessing, kemudian disegmentasi citranya. Ini adalah tahapan yang paling penting. Kenapa? Karena ketika citra yang kita mau olah itu sudah bagus, ya, sudah tidak ada lagi noise, mungkin tidak ada lagi gangguan di dalamnya, maka sudah bisa masuk ke tahap ekstraksi fitur. Jadi sudah bisa kita melakukan klasifikasi atau memberikan pelatihan terhadap aplikasi yang akan melanjutkan nantinya. Dan hasil latihannya itu akan disimpan ke database. Nah, kemudian di dalam perhitungan jarak fitur, ini adalah proses recognition, ya, di mana akan dihitung jarak yang paling mendekati yang mana nanti di tahap pengujiannya atau testingnya itu terhadap data ekstraksi fitur yang telah melalui proses pelatihan, seperti yang Ibu jelaskan pekan lalu. Sehingga nanti akan diurutkan siapa yang paling terkecil jaraknya, ya, yang paling mendekati terhadap suatu label dari satu klasifikasi di data latih, maka itulah yang akan menjadi output atau uh, penemuan dari citra yang Anda inputkan. Nanti outputnya apakah berupa label A atau label B dan seterusnya. Ya. Nah, jadi di dalam K-nearest snackboard itu prinsipnya itu ini. Semakin kecil nilai ranking, semakin dekat kesamaan kedua vektor. Nah, jadi di dalam KNN itu ada dua nilai vektor yang akan kalian hitung. Dua vektor. Vektor yang pertama itu sebagai nilai fitur dari data training ataukah testing. Kalau Anda menggunakan training, maka vektor yang kedua itu testingnya. Tapi kalau mau testingnya dulu yang menjadi vektor pertama, boleh. Yang penting vektor keduanya itu adalah data trainingnya. Ya. Nah, ini adalah rumus jarak Euclid yang sudah kita pelajari pekan lalu. Ya, di mana rumusnya itu adalah jarak sama dengan akar dari vektor 1 kurang vektor 2. Setelah itu dipangkat duakan, lalu totalannya itu kenapa ditotal? Karena di dalamnya sini ada sigma. Kemudian diakarkan, ya. Nah, setelah diakarkan, ya, contohnya seperti ini ya. Jadi ini vektor 1, bisa dikatakan ini adalah, kita sepakat aja ya, di file Excel-nya Ibu yang kemarin itu yang mana yang menjadi ini B4. Nah, berarti data latih ya, data latih kurang data uji. Berarti ini adalah data latih. Fitur data latih. Ini adalah fitur data uji, ya. Jadi ini ada fitur, misalnya apa yang kita pelajari ini? Ada fitur ASM, entropi, kontras, korelasi, DM. Berarti ada 5 fitur ya. Nah, berarti di sini nanti ada 5 nilai.
Fitur 4 dan fitur 5. Begitu juga di vektor keduanya. Fitur 4, fitur 5. Jadi 4 ini adalah fitur pertama dari data latih, 3 ini adalah fitur kedua, 6 ini adalah fitur ketiga, lalu di sini nanti ada nilai fitur keempat, nilai fitur kelima, yang kesemuanya ini adalah sama-sama berasal dari data latih. Ya. Nah, begitu juga dengan vektor kedua, berasal dari data uji. Nah, yang manakah yang akan kita Yang manakah yang akan kita proses? Ya, keduanya ini. Nah, di mana dari data uji ini kita selisihkan dengan vektor yang pertama, yaitu di data latih. Kita balik, terbalik. Dari vektor pertama kita kurangi dengan vektor kedua. Jadi 4 kurang 2 pangkat 2 tambah ini dengan ini lagi. Data keduanya lagi. 3 kurang 3 pangkat 2 tambah data ketiga lagi. 6 kurang 7 pangkat 2 dan seterusnya sampai fitur 5. Masing-masing dipangkat 2-kan dulu, baru ditambah, lalu diakarkan sehingga didapatkan nilai akhirnya 2,2361. Maka ini nilai jarak Euclidnya. Ya, yang dimana itulah yang kita simpan di sini. Nah, begitu juga dengan yang lain. Setelah itu kita ranking, kita urutkan yang mana yang terkecil, maka itulah yang akan menjadi hasil klasifikasinya. Ya, berada di manakah nilai terkecil itu? Berada di kategori atau klasifikasi normal, maka outputnya kita berikan label normal. Bukan kita ya, tapi aplikasi. Kemudian sesuaikan dengan data yang diuji, apakah data yang diuji itu memang benar citra yang normal atau abnormal. Jika citra normal, maka akurasinya benar. Ya. Nah, sama aja sebenarnya konsepnya dengan kita berpindah ke model jarak yang kedua, namanya CityBlock. Nah, CityBlock itu sama juga menggunakan dua vektor, cuman rumusnya dia berbeda. Ini dia pakai nilai mutlak, di mana nilai vektor 1 dikurangi dengan nilai vektor 2, lalu dimutlakan ya, diabsolutkan. Jadi kalau nanti nilai selisihnya itu bernilai minus, maka akan dipositifkan. Kemudian masing-masing fitur itu akan ditambahkan, setelah itu ditotal. Nah, misalnya seperti ini. Ya, sekali lagi ini kita umpamakan sebagai data latih. Lalu ini adalah fitur data uji. Nah, kita kurangi. Ya, 4 kurang 2, absolutkan, lalu tambah. Data kedua lagi, 3 kurang 3, absolutkan, lalu ditambah. 6 kurang 7, absolutkan, lalu ditambah. Sehingga kalau kita, apa namanya, apa istilahnya, dijabarkan ya. Kalau kita jabarkan, 4 kurang 2, 2. Lalu ditambah 3 kurang 3, 0. Ditambah 6 kurang 7. 6 kurang 7 berapa, Dek? 1. Minus 1. Minus 1. Nah, kalau minus 1 diabsolutkan, jadinya apa? Positif 1. Iya, positif 1. Jadi di sini tetap kita tulis tambah atau positif 1. Sehingga hasilnya 2 tambah 0 tambah 1 hasilnya 3. Nah, jadi kalau kita bawa ke dalam file Excel, siapa kira-kira yang bisa? Ini saya hapus dulu ya, saya pindahkan. Saya pindahkan ke mana ya? Jangan mirip. Saya tambahkan di mana ya? Sini mau tambah satu kolom untuk tambah satu halaman, Modi. Terus ini nanti saya copy. Terus bantu Ibu bikinkan Kak simulasi perhitungannya menggunakan jarak CityBlock.
sama menggunakan ini. Atau kita gunakan data yang lain. Di sini kan sudah ada 6, 7, nah 8, 9 belum. Kita pakai data 8 dan 9 sebentar. Eh, Ya, supaya kolomnya juga sama ya. Menurutmu saja nah. Hmm, Oke, kita ganti. Ini saya ganti memang nih dengan jarak city block. Nah, siapa yang bisa? Di bagian DXY-nya, kita mau ganti rumusnya dengan jarak city block, yaitu V1 kurang V2. Diabsolutkan lalu ditotalkan nanti. Di sini. Saya mau ganti jadi normal 9. Normal 8 karena itu belum ada. Siapa yang bisa? Normal 8 berarti kita merujuk ke sini. Nih. J6 ke B4. Berarti berapa di sini rumusnya? Siapa yang bisa? Sesuai dengan rumus yang ada di sini. V1 kurang V2 diabsolutkan lalu dijumlahkan nanti. Adapun contohnya seperti ini. Saya ini data apa? Fitur yang pertama tuh 4 kurang 2 diabsolutkan lalu tambah fitur yang kedua 3 kurang 3 tambah fitur yang ketiga 6 kurang 7. Lalu masing-masing dijumlahkan, kemudian hasilnya itulah jaraknya, jarak city blocknya. Bagaimana kalau kita simulasikan ke Excel deh? Gimana caranya? Bagaimana rumusnya? Kalau di jarak Euclid dia begini. B4 kurang J4 pangkat 2 tambah C4 kurang K4. B4 itu ini fitur data latih yang pertama dikurangi dengan fitur data uji yang pertama juga dikurangi lalu dipangkat 2-kan. Tambah fitur yang kedua di data latih dikurangi dengan fitur yang kedua di data uji lalu dipangkat 2-kan. Tambah begitu seterusnya sampai fitur data ke-5. Fitur kelima di data latih yaitu IDM dikurangi dengan fitur kelima di data uji yaitu IDM juga. Harusnya dia lebih sederhana karena tidak ada pangkat 2-nya nanti di sini. Siapa yang bisa? Saya mau coba. Tia, oke. Silahkan Tia.
Tapi kalau absolutnya di Excel pakai apa? Iya, bagaimana kalau absolut di Excel? Gimana itu rumusnya? Apakah ada absolut? Coba, sama dengan absolut. Apakah ABS itu absolut? Pakai tanda. Tanda dolar ya? Bukan ABS aja? Pakai tanda dolar. Begitu? Bagaimana? Ya, Ya, di masing-masing selnya pakai tanda dolar. Tidak ada cara cepatnya kah? Hmm. Pakai dolar ya? Bukan ABS ya? Coba pakai ABS pada Excel. Tuh, bisa juga nilai absolut. Pakai ABS saja. Jangan pakai tanda dolar. ABS boleh. Oh, sama dengan ABS. Lalu diikuti. Diikuti dengan rumus yang kita mau absolutkan. Nih, sama dengan ABS. Terus nama selnya boleh enggak? Nih, boleh. Nih ya. Jadi bagaimana rumusnya? Formulanya, Tia? Sama dengan ABS dalam kurung dalam kurung berapa? 0, B4 Oke, B4 dikurang J J6 ya, J6. Oke. Itu aja. tutup Tutup. kurung ditambah ABS Oh, oke. Tambah ABS B B5 B4 B5. B4 lagi. Fitur yang kedua. Ya. B C4 dikurang Dikurang K6 K6. Oke. Tutup kurung. Ini saya ganti ditambah jadi. ABS Tutup. Nah, saya kasih ABS susah supaya tidak bermasalah. Oke, tambah. ditambah ABS D4 Oke, dikurang L6 R6. Udah. Oke. tutup kurung ditambah E4 ABS dalam kurung E4 Berapa? E4 Oke, 4. kurang M6 Udah. tutup kurung ditambah ABS F4 dikurang N6 Oke. Udah. ya. Sudah. Enter. Nah, udah. Terus, apakah perlu kolom akar di jarak city block? Tidak Tidak perlu ya. Jadi kita hapus kolom tersebut. Kemudian ini dihapus aja ya. Lalu kita ganti dengan apa? Ini ya. Jarak city blocknya.
Ya, ini juga kita hapus. Ini kita gabung saja di supaya atau gimana? Ya, gabung aja. Mm-mm. Nanti di sini hasil akhirnya. Siapa yang menjadi terkecil? Nah, begitu juga yang ini. Memang caranya supaya dengan cepat kita bisa tahu hasilnya di bagian sini, Tia. Jadi turunkan, tarik turun. Drag ya. Tidak salah gitu. Coba kita lihat. Dia ke B5. B5 dikurang J7. J7 itu dia ke sini. Nah, sementara kita harus selesaikan dulu yang normal 8 ya, Tia. Nah, kita harus fokus ke Ya, data uji yang pertama dulu. Yang berpindah itu cuman yang data latihnya. Berarti yang mananya kita ubah di sini, Dek? Ini juga bergeser, Ki. Jadi, apa yang kita ubah? Data ujinya yang harus tetap. Data ujinya itu berapa tadi? J6, J6. K6, J6, K6, dan seterusnya. Nah, berarti ini sel di bagian data ujinya yang kita ganti menjadi J6. J6. Iya, begitu ini. K6. Ini juga L6. Ini juga M6. Ini juga M6. Udah. Ya, jadi eh, apa? Yang nilai fitur yang ada di normal 2 ini kita pasangkan ke normal 8. Ini, ya. Yang ini sama yang ini, normal 8. Ya, kan sudah nih tadi normal 1 toh. Sekarang karena ini yang kita mau hitung normal 8 ke normal 2, jadi normal 8 ke normal 2. Nah, jadi semua yang ada di normal 2 akan dikurangi ke normal 8. Nah, ini normal 2 itu B5, C5, D5. Ya, ini. B5, C5, D5, sampai S5. Dikurangi dengan J6, K6, sampai N6. Nah, begitu aja yang di bawahnya. Normal 3. Nah, normal 3 itu berapa tadi? B6. Ini C6. Nah, yang di depannya udah benar. Ya, tinggal ininya aja yang kita ganti-ganti ke bawah. Ya, kita bisa juga kayak gini caranya. Ini toh kita coba blok 2, terus kita drag ke bawah. Sama aja di. B6. Tetap jadi harus diganti manual. Ininya ya, jadi 6. Paham jadi ininya, Dek? Jadi semuanya diganti ke 6. Untuk data ujinya. Ya, karena dari satu data uji, kita pasangkan ke semua data latih. Apa tadi nih? N ya? Hmm. Ini saya tidak share filenya ya. Jadi silakan Anda catat di catatan kalian, karena ini akan menjadi soal finalnya nanti. Ella le gusta y empeña de teatro de tecnología. Y
efek ini teknologi kesehatan ini. Ini 6 menit lagi putus Zoom-nya. Jadi kalau putus Zoom-nya, join pakai Google Meet ya. Nanti gue share Google Meet-nya. Nanti sambil kalian melihat Ibu edit-edit rumusnya, silakan kalian cobakan juga di Excel-nya kalian. Supaya lebih cepat selesai finalnya nanti. Oke. Udah? Sudah didapat semua. Normal 8, normal 1, B5, B6, B7, B8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Nah, selanjutnya di jarak city block-nya, nilai apanya yang kita ambil, Dek? Kalau di KNN, nilai terbesar atau terkecil? Terkecil, Bu. Iya, betul ya, Ria, terkecil. Jadi rumusnya apa kalau di Excel untuk terkecil? Min Min. Oke, min. Kemudian dalam kurung, yang mana yang kita blok? dari B16 sampai B25. Iya, betul. D16 sampai B25. Mm-mm. Bisa. Iya, goyang-goyang sih. Ya, langsung saya begini deh. Tidak mungkin juga. Harus di blok. Oke. Hmm. Ih, Oke. Enter. Nah, 0,3731 itu ada di mana? Baris berapa? Baris 17 sih, Bu. Iya, ini ya. Normal 8 ke normal 2. Jadi, apa data ujinya normal 8, terus data latihnya normal 2. Berarti sama-sama apa kategorinya? Sama-sama Normal. normal. Jadi akurasinya Benar. benar ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan ini. Nanti kita cobakan ya. Normal 8, coba abnormal mau lagi, jangan lagi normal. Kita bisa kita tahu. Tapi ini tugasnya kalian ya. Saya enggak coba mi, tapi caranya sama juga. Jarak city block. Nah, tinggal kalian ganti nanti, tapi di sini abnormalnya abnormal berapa lagi? Kalau tadi di Euclid kita sudah coba sampai abnormal 7, berarti di sini abnormal berapa? 8, ya. Abnormal 8 ini data uji yang abnormal 8 kita pasangkan ke semua data latih. Dari normal 1 sampai normal 5, abnormal 1 sampai abnormal 5. Ya, ini. Abnormalnya fokus ke abnormal 8 karena itu adalah data ujinya. Ya, silahkan diganti nanti. Begitu juga dengan kolom DXY-nya atau jaraknya, ya, untuk city block-nya. Kemudian ininya juga kita ganti dengan jarak city block. Yang mana yang terkecil, maka itulah yang akan menjadi klasifikasi dan berikan nilai akurasinya apakah benar atau salah. Ya. Nah, itu untuk city block. Nah, gampang ya city block. Cuman menggunakan fungsi absolut. Nah, sekarang kita menuju ke jarak Chebyshev. Nah, Chebyshev itu artinya adalah kotak catur. Adapun rumusnya dia pakai nilai max. Nah, nilai max di mana? Nilai max di antara selisih antara fitur, ya semua fitur masing-masing ya, belum enggak semua fitur. Fitur 1 yang ada di data uji dikurangi dengan fitur 2 yang data latih dikurangi dengan fitur 2 yang ada di data uji, lalu diabsolutkan
Kemudian cari yang mana nilai max-nya. Nah, kayak gini. Jarak sama dengan max. Jadi antara dia mencari yang mana nilai max antara fitur 1, fitur 2, dan fitur 3 hasil selisihnya. Ya. Fitur 1, fitur 2, fitur 3 hasil selisihnya. Masing-masing hasil selisih nilai fiturnya. Yang mana tertinggi, maka itulah nilai jarak dari Chebyshev-nya. Kita coba ya. Kembali di sini. Copy kembali. Ini saya nofilkan dulu.